saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Rakyat meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya. Apa susahnya? Ya ada soal apa sih? Kenapa nggak mau diperlihatkan? Tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi dianggap kalau tidak diperlihatkan maka orang akan anggap ijazah palsu Pak Jokowi. Orang-orang itu ijazah palsu apa? Ya, ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur, habis gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah. Aku sekarang baru ributin palsu, kepalanya yang palsu gitu. Katanya sudah ada ormas grip ya di sana. Apanya si Hercules kalau nggak salah. Tadi saya diinfokan supaya mundur dari TKP karena nanti perlawanan kita nanti bukan perlawanan otot ya, perlawanan otak nanti di pengadilan. Ini udah malu deh kita ini, negara kok dikerjain oleh preman-preman kayak gitu. Ini martabat negara. Pemalsuan dokumen negara kan itu intinya kan. Jadi dianggap kalau tidak diperlihatkan maka orang akan anggap ya ada soal apa sih? Kenapa nggak mau diperlihatkan? Dan ketika pemalsuan ini digunakan oleh seseorang untuk mewakili Indonesia di panggung dunia, maka itu bukan sekedar kebohongan personal. Itu adalah penghinaan terhadap bangsa. Tiba-tiba muncul sosok seorang akademisi, ilmuwan, Rismon Sianipar. Dia adalah seorang akademisi sejati bereputasi internasional. Bukan orang sembarangan. Dia mengangkat kejanggalan font, format, dan struktur ijazah. Font Times New Roman belum ada secara publik pada tahun 1985. Penomoran ijazah ternyata juga tidak sinkron. Skripsinya pun dicetak bukan dengan logika zaman. Ini bukan asumsi. Ini temuan ilmiah, forensik dokumen. Nurani kolektif bangsa ini yang menjerit karena soal kepalsuan. Ijazah palsu adalah dokumen pemalsuan identitas intelektual. Dan ketika terjadi, betapa nurani kita sangat terlukai. Kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi itu nggak salah juga kan? Nggak salah karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak mau buka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, ya, semacam peradilan semua yang keputusannya mengikat. Harus dibuka, buka. Siapa? Nanti dibuka aja di KPU Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo. Ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Pembuktian hukum, buat apa pembuktian hukum kalau Pak Jokowi bisa datang secara elegan bilang ini ijazah saya, selesai masalah kan? Jadi diputer-puter sehingga timbul kegaduhan. Nah ini akan berakibat eskalasi antara mereka, para pendukung Pak Jokowi tentu masih banyak, tapi masyarakat sipil juga yang menginginkan keterus-terangan moral itu juga makin lama makin banyak yang berupaya untuk mengingatkan kembali bahwa masalah ini adalah masalah kita sebagai bangsa yang akan disorot oleh internasional, akan disorot oleh Indonesia akan datang, buat tidak pernah diperlihatkan ijazah asli. KPU bisa bilang udah ada mana. Sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dalam kapasitas kami, UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu
tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu. Ya, tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh, saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini, gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan berhubungan sama orang yang mempertanyakan itu. Kok sampai hilang dan sebagainya. Sebenarnya UGM kan tinggal ini saya sudah selesai, gitu aja. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Kalau kita lihat dari sudut UGM, maka tidak ada perubahan posisi dari UGM. Kendati tekanan bahkan dari alumnus dan guru-guru besar UGM. UGM tetap konservatif, membela, mengalihkan pusat perhatian, membantu untuk menjelaskan duduk perkara akademis ini. Jadi UGM bersifat konservatif. Sebaliknya, masyarakat sipil mengambil langkah yang makin dramatis itu. Pergi geruduk UGM dan hari ini akan pergi ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Jadi UGM bersifat konservatif, sementara rakyat bersifat progresif. Bahwa di UGM itu ternyata hanya 3 orang yang bisa masuk. Termasuk Pak Rismon, dengan Pak Roy Suryo, yang sering di podcast Sentana, dan satu lagi Dr. Tifa. Nah, sebenarnya awalnya berapa orang sih yang pengen masuk itu? Harusnya kan ada TPUA yang ikut masuk. Kenapa nggak dikasih masuk? Jadi awalnya cuma 5 orang. Ya, terus tim TPUA bersurat supaya minta setidaknya 20 orang. Ya. Nah, tetapi tim TPUA sepertinya ada insiden yang membuat mereka delay. Ada kecelakaan di depannya, jadi delay mungkin 6 jam. Akhirnya tidak datang tepat waktu di jalan ya. Jadi yang akhirnya cuma kami bertiga. Saya, Dr. Suryo dan Dr. Tifa. Nah, ternyata di dalam itu sudah banyak orang. 16 orang ya kata Pak Roy Suryo. Kalau saya sih belasan sampai 20 mungkin gitu ya. Tapi exactly kayaknya dihitung Pak Dr. Roy Suryo 16. Nah, di situ ada siapa, Pak? Wakil rektor, ada 2 orang kalau nggak salah, terus pejabat-pejabat lainnya. Terus sisanya di barisan belakang, 2 baris mereka. Di barisan belakang itu ada teman-teman alumninya. Gitu loh. Saya bingung ngapain mereka ada di pertemuan itu kan? Ya. Kita bingung. Sebenarnya mereka nggak berhak sebenarnya ada di situ. Ya. Mereka kan tidak mewakili UGM, bukan fakultas atau apa namanya dosen atau apapun. Kan mereka tidak ada di kapasitas itu. Memangnya mereka mengatakan apa tadi Pak di pertemuan itu? Ya, yang katanya teman-teman sekelasnya. Seperti biasalah pengakuan bahwa Pak Jokowi itu bla bla bla, teman kuliah bla bla bla, wisuda kuliah segala macam. Ya testimoni lah seperti yang pernah ada di keterangan mereka sebelumnya. Tidak ada yang baru lah, hal baru. Jadi kita pada saat saya lanjutkan ini. Pada saat kita minta itu kan karena Profesor Markus dari hukum pidana ya, Universitas Gadjah Mada itu kan mengatakan ada 34 dokumen yang mereka miliki. Tapi sampai saat ini ya tidak. Tadi ya nggak ada apa-apa. Tidak ditunjukkan. Nggak ada apa-apa, nol. Katanya ada kartu mahasiswa, hasil ujian. Hasil studi ya, hasil ujian. Nggak ada. Satu pun tidak ditunjukkan. Apa yang ditunjukkan ya cuma si Joko Widodo itu pun nggak siap di depan. Harus dicari dulu. Diminta sama Dr. Suryo karena dia ingin mengkonfirmasi apa yang saya lihat. Ya. Jadi diambil itu dicari dulu skripsi Joko Widodo ya. Dan itu pun mengkonfirmasi apa yang tuduhan saya ya. 11.000 triliun palsu. Kenapa? Tidak ada lembar pengesahan skripsi yang ditandatangani oleh dosen penguji. Nah, itu sudah terkonfirmasi oleh Dr. Tifa maupun Dr. Suryo tadi. Apa yang saya bilang, tidak ada lembar pengesahan penguji. Terus ketikan itu sangat modern, dengan cetakan yang sangat modern, dan kertas yang jauh lebih mudah daripada batang tubuh, mulai dari Prakata itu. Terus terkonfirmasi juga, tidak ada kas mujo di situ, di dosen pembimbing skripsi itu. Makanya Pak Jokowi udah hoax itu. Terkonfirmasi tadi hoax, yang menyebarkan hoax. Kenapa? Karena tidak ada di situ, diakui oleh
para pejabat rektorat UGM, ya, itu memang Pak Kasem Ujo bukan pembimbing skripsi dari Joko Widodo. Dan diakui katanya pembimbing akademik. Tanya. Ya. Itu pun tidak ada dokumen yang menyertainya. Menunjukkan itu. Iya. Pak. Gitu. Berarti yang 34 barang itu tidak ada, skripsinya tidak disiapkan, dan harus dipaksa dulu, tanda kutip ya, harus didorong dulu supaya mereka mau mengambil itu. Iya, skripsi yang sudah saya lihat tadi. Ya, dulu itu juga karena sudah pernah Bapak lihat sebelumnya, makanya mereka, ya, memang udah ada kok, udah pernah ada yang lihat, ya udah kasih lihat aja. Mungkin itu kan diskusi di belakang layarnya. Tidak ada yang 34 dokumen yang diakui oleh Profesor Markus itu dimiliki oleh UGM. Malah kita minta, ini secara tidak verbatim ya, word by word, kata demi kata saya lupa, tetapi saya karena emosi saya naik tadi, ya perihal dengan ketidaksiapan mereka dengan dokumen-dokumen, ditanya, memang kalian siapa? Gitu. Wah, gitu. Anda siapa? Kan gitu. Anda tidak berhak untuk meminta kami bukti, katanya gitu. Terus di sini ngapain? Itu wakil rektor yang bicara itu. Oh nggak salah ada apa yang sekretariat di sekretaris di Universitas Gadjah Mada itu mengatakan, ya keras juga suaranya. Kalian siapa? Anda siapa? Ya. Ini kan hanya silaturahmi. Betul. Bukan, kami tidak harus untuk menyediakan bukti-bukti yang diminta itu. Ya udah. Ya kalau begitu kita ketemu di pengadilan, kata mereka. Mereka yang minta ketemu. Mereka yang men-challenge di pengadilan. Padahal kita inginnya sebagai alumnus Gadjah Mada ya diberikanlah akses gitu ya untuk melihatlah minimum 34 dokumen yang dia klaim itu. Tapi tidak ada. Oke. Nol. Karena itu pendukung saja kok. Bukan berarti kalau itu asli atau palsu, ijazahnya asli atau palsu. Ya bisa mendukung sih, bisa menjadi artinya begitu, cuman belum tentu juga. Nah, berarti kecewa lah ya Pak? Ya kalau pertemuan tadi. Bahasa saya ya deadlock. Karena mereka men-challenge untuk ke pengadilan. Ya kita tunggu saja kan, tim TPUA sudah menyertakan bukti baru dari saya itu kan. Ya. Kita tunggu Barreskrim gitu loh, supaya menindaklanjuti dan masuk ke pengadilan. Karena mereka menantang untuk masuk ke pengadilan. Gitu loh. Oke, Pak Janet. Oh, pembimbingnya itu pembimbing doang. Ini skripsi apaan nih? Simon. Dekan nggak ada, penguji nggak ada. Ini kan bukan skripsi, dan inilah yang hal baru yang disajikan kepada kita. Siapa yang bisa percaya seperti ini? Emang dikira kali Bapak ini tim itu orang bodoh. Iya, dia nggak bodoh. Semua asli orang ini. Begitu loh. Inilah yang diberikan, dan kita lihat ini Times New Roman juga yang nggak ada tahun 1985 ini. Kita besarkan ya, ini Times New Roman asli nih. Gimana masih bisa dibilang katanya Times New Roman itu ada sejak 1930 katanya. Oh, jangan ngarang-ngarang lah. Ini kan di komputer dibikinnya, bukan di mesin tik. Gitu loh. Jadi inilah ya sesuatu yang baru dan kita tidak percaya ini. Gitu loh. Berikut juga dengan yang sebelumnya kan skripsi-skripsi yang yang kong juga lembar pengesahannya ya. Saya cari dulu di mana itu. Nah, ini kan sama dengan yang ditampilkan itu. Nih, coba besarkan Bang. Itu kan kosong semua dan pakai ada siapa Joko Widodo lulus 1985. Kan kosong, yang teman-teman yang lain kosong. Yang atasnya juga kosong. Yang ngaku sebelah kiri Edi Prianto kosong. Ini kenapa kosong semua ya? Ini tadi tidak bisa dijawab. Sama sekali nggak bisa dijawab oleh UGM. Padahal mereka sudah mengerahkan 16 orang. Katanya mereka bekerja berdasarkan evidence, bukti. Ya, saya tuntut ini kenapa ini bisa lulus, nggak bisa jawab. Sekelas UGM nggak bisa jawab ini. Tapi yang mengatakan dan menjawab semua itu atas nama UGM ya Pak? Ini tadi wakil rektor bidang atas nama akademik juga. Iya. Akademik. Ternyata ikut juga semua terlibat semua itu. Iya, makanya saya bilang nggak bisa jawab. Sigit, salah satu yang saya bilang tadi di dalam itu, Sigit Harwinarto lulus kehutanan 1985. Datang dia tadi Pak? Nggak ada. Dan ini kosong, lembar pengesahannya kosong, tidak ada tanda tangan penguji, pembimbing, baik dekan, dan dia sekarang sudah profesor di Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur, profesor doktor. Skripsinya kosong begini, dan dia dirjen atau ex-dirjen planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan dia komisaris Inalum, PT Inalum. Waduh, komisaris Pupuk Kaltim. Begini skripsinya, bagaimana ini? Berarti bukan Dirut Tobabara Energi aja yang bermasalah di kasus ini ya? Makanya saya tuduh ini didaur ulang, direproduksi, sehingga lembar pengesahannya sama dengan punya Joko Widodo. Oke. Yang punya Joko Widodo yang palsu. Iya, gitu loh. Yang lembar pengesahannya modern. Cuma mereka ini kosong. Nggak ada verifikasi sama sekali. Ya sebetulnya kalau saya melihat dengan pandangan dari luar ya guys, harusnya Pak Sigit dan segala macam ini 5 orang ini semua dibatalkan semua ini jasanya. Seandainya itu tidak ada pernah diuji, tidak pernah apa, masa kita nggak pernah ujian bisa lulus? Ada 10 poin gugatan saya tadi, ya, saya bacakan poin demi poin, satu pun tidak ada yang bisa dijawab. Oke. Oleh bagian yang perwakilan oleh rektor, dan mereka ya dengan enteng mengatakan apa hak Anda untuk pembuktian itu? Gila. Gitu loh. Kembali lagi undang-undang keterbukaan informasi publik itu harus.
Jika ingin melakukan keabsahan temuan ilmiah ini hingga bisa dipakai di ranah hukum, maka harus ada strategi yang bisa dilakukan. Satu, memastikan kredibilitas bukti. Jadi sebelum langkah lebih jauh, apalagi sampai ke panggung internasional, bukti yang ada harus diuji secara ketat untuk memastikan bahwa ada validitas secara akademik. Bukti sejarah, dokumen, foto-foto yang bisa diverifikasi. Untuk memastikan apakah semua dokumen yang digunakan selama ini itu asli atau palsu. Valid secara forensik. Analisis digital terhadap dokumen resmi, tanda tangan, dan metadata jelas menyatakan bahwa ijazah dan skripsi itu palsu. Tidak bisa dipatahkan oleh counter naratif. Dokumen asli, rekaman jejak akademik dari sumber independen. Semakin kredibel bukti-bukti, maka semakin sulit bagi pemalsu ijazah untuk membantahnya. Berikutnya, membawa kasus ke jalur hukum. Jika bukti cukup kuat, langkah berikutnya adalah mendaftarkan gugatan hukum resmi terhadap keabsahan ijazah. Pertama, mengajukan gugatan ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk membatalkan legalitas dokumen akademik dari si pemalsu ijazah. Berikutnya, membawa bukti ke Mahkamah Konstitusi, MK, untuk meninjau ulang apakah kepalsuan ijazah berdampak pada keabsahan yang bersangkutan sebagai presiden. Berikutnya lagi, melibatkan DPR dan lembaga hukum lain, KPK, Kejaksaan Agung, untuk melakukan pressure agar semua proses hukum dilakukan secara transparan. Jika bukti bisa diuji di pengadilan dan terbukti sahih, ini bisa mengguncang legitimasi pemerintah 10 tahun terakhir kemarin. Berikutnya lagi, membangun dukungan publik secara masif. Karena politik juga merupakan permainan persepsi publik, maka perlu ada gerakan besar untuk menekan pemerintah dan semua stakeholder yang terlibat agar transparan. Maka langkah-langkahnya, buka semua bukti ke publik melalui sosial media alternatif, YouTube, X, Telegram, dan yang lain. Langkah yang dilakukan oleh Dr. Rismond Sianipar sudah betul. Kemudian menggalang dukungan dari akademisi, pakar hukum, dan aktivis demokrasi. Menyusun petisi rakyat untuk menuntut transparansi dari universitas dan pemerintah. Menggelar konferensi pers berkala agar isu ini tidak tenggelam dalam dinamika politik lainnya. Jika rakyat sudah sadar dan mampu untuk melakukan penekanan terhadap semua stakeholder termasuk pemerintah, maka kasus ini tidak akan bisa diabaikan begitu saja seperti 11 tahun berselang ini. Kemudian mengajak tokoh-tokoh nasional bergabung agar isu ini semakin kuat. Tokoh-tokoh nasional harus diajak, tokoh-tokoh besar yang memiliki pengaruh politik, mantan presiden, Bapak SBY, Ibu Megawati, yang mungkin punya kepentingan dalam membongkar kasus ijazah palsu ini. Tokoh-tokoh hukum, Refli Harun, Abraham Samad, Bambang Wijayanto, Egy Sujana, Koizudin, untuk menilai keabsahan yang dilakukan oleh Dr. Rismond Sianipar secara hukum. Tokoh-tokoh oposisi yang kritis terhadap Jokowi untuk memperbesar tekanan politik. Dan jika ada tokoh-tokoh besar yang mendukung, maka tekanan terhadap pengungkapan kebenaran atas pemalsuan ijazah ini akan semakin kuat. Sekarang, kita tanya, berapa banyak ya perjanjian internasional yang ditandatangani selama 10 tahun oleh seorang pemilik ijazah palsu? Berapa banyak kebijakan global, G20, APEC, COP, yang diwakili oleh identitas yang tidak valid ijazahnya selama 10 tahun ini? Kalau satu kepala negara bisa membawa dokumen palsu ke panggung resmi dunia, maka reputasi Indonesia sedang dicuci dengan genangan air comberan. Sekarang, bagaimana jika upaya hukum mentok di level nasional? Apakah ada wacana? Apakah ada kemungkinan? Apakah ada peluang untuk membawa kasus ini ke internasional? Maka kita harus berpikir lembaga digital forensik internasional yang mana yang bisa dilibatkan. Apakah mereka bisa dilibatkan? Bisa. Lembaga mana saja yang kredibel? Ayo kita kupas satu demi satu kemungkinannya. Pertama ada National Center for Media Forensic, NCMF, University of Colorado Denver, US. Lembaga ini spesialis dalam analisis forensik dokumen digital dan metadata, dan sering bekerja sama dengan FBI dan lembaga hukum lainnya, dan bisa melakukan audit terhadap keaslian dokumen digital, analisis metadata, dan kemungkinan pemalsuan. Yang kedua, Berkeley Digital Forensic Laboratory, US. Ini adalah salah satu laboratorium forensik digital terbaik di dunia. Lembaga ini berpengalaman dalam menganalisis manipulasi dokumen digital dan pemalsuan teks. Bisa memverifikasi apakah ada alterasi dalam ijazah atau skripsi yang diduga palsu. Yang ketiga, ada lembaga dari Jerman, Dutch Gesellschaft for Digital Forensic. Lembaga independen Jerman ini fokus pada forensik dokumen dan investigasi kriminal digital. Bisa melakukan pemulihan metadata dan analisis keaslian dokumen akademik. Lembaga ini terkenal karena metode ketat dalam investigasi pemalsuan dokumen resmi. Yang berikutnya lagi, ada Digital Forensic and Incident Response, DFIR, SANS Institute Global. Organisasi global ini menyediakan layanan investigasi forensik digital. Lembaga ini bisa mengaudit dokumen digital, email, server university, dan tanda tangan digital. Lembaga ini banyak digunakan oleh berbagai lembaga investigasi internasional. 5. Ada Digital Forensic Research Lab, DFR Lab,
Atlantic Council US, fokus pada investigasi disinformasi, manipulasi digital, dan dokumen forensik. Lembaga ini bisa menguji apakah ada penciptaan atau manipulasi bukti dalam dokumen-dokumen akademik, seperti terduga ijazah palsu, skripsi palsu. Berikutnya lagi adalah Interpol Digital Forensic Lab Global. Lembaga forensik digital internasional ini bekerja sama dengan banyak negara. Bisa diminta untuk mengkonfirmasi keaslian dokumen jika ada indikasi pemalsuan skala internasional. Sekarang bagaimana caranya, langkah-langkah strategisnya untuk melibatkan lembaga-lembaga ini? Pertama, mengumpulkan bukti awal yang cukup kuat untuk menarik perhatian lembaga internasional. Kedua, membuat laporan investigasi awal yang bisa dikirimkan ke lembaga-lembaga yang kita pilih. Berikutnya, mencari afiliasi akademisi atau organisasi, hak asasi manusia atau jurnalis yang bisa menjadi penghubung ke lembaga tersebut. 4. Menggunakan tekanan publik dan media internasional agar investigasi dilakukan secara transparan. 5. Menghubungi pengacara atau whistleblower yang bisa memfasilitasi penyelidikan secara independen. Sahabat Dr. Tifa, kalau kasus ini dibiarkan terus berlarut-larut, maka ada baiknya kita mewacanakan atau kita mulai melakukan langkah-langkah untuk meminta bantuan kerjasama dari lembaga-lembaga internasional yang tadi saya sebutkan. Karena jika pemalsuan ini dibiarkan, negara ini telah masuk dalam era post-truth, era fitnah dajjal, di mana kebohongan dilegalisasi menjadi kebenaran atas nama kekuasaan. Dan jika tidak ada yang bicara, maka sejarah akan mencatat. Kita semua bersalah karena kita semua diam. Jika Rizwan Syahipar ingin memperkuat kredibilitas temuannya, sekali lagi saya ingatkan, saya sarankan, ayo bantu untuk melibatkan lembaga forensik digital internasional. Ini tidak hanya memberikan bobot ilmiah dan hukum, tetapi juga membuat pemerintah lebih sulit untuk menekan hasil investigasi. Jika bukti forensik ini bisa dibuktikan secara global, maka skandal ini bisa menjadi bukan hanya masalah nasional, tetapi juga menjadi isu internasional yang akan mengguncang kredibilitas Indonesia. Maka, ketokohan dari Presiden Prabowo sangat diharapkan untuk bisa menjadi tokoh yang netral dan objektif dalam mengawal kebenaran tentang kasus ini. Sekarang, prediksi terhadap kasus ini dan dampaknya bagi tokoh-tokoh yang terlibat. Panas, ya. Kenapa? Kita sudah datang capek-capek jauh-jauh. Mereka modal dokumen apapun tuh nggak ada loh, sekelas UGM. Dengan alasan di sini kan mau silaturahmi. Kami tidak berkewajiban untuk menyediakan bukti kepada Anda. Kalian siapa? Abang sebagai alumni UGM berani membongkar kasus ijazah palsu Jokowi ini, Bang, dengan segala risikonya, Bang? Jelas lah, udah sampai sini ya kan. Bahkan di kasus Jessica Wongso, saya tantang itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual-Azhar penipu. Ya. Tito Karnavian, ingat kau, sampai hidup saya habis nafas saya kejar kau. Ya. Tito Karnavian penipu, manipulasi, memanipulasi barang bukti digital. Ya. Pakai erase shop, free make dan erase shop, otak-atik, mengaburkan barang bukti digital. Seorang anak bangsa, 20 tahun dipidana, 8 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Tito Karnavian, sudah 1 tahun lebih saya maki-maki Anda. Nggak berani menantang saya kan di pengadilan, karena saya punya bukti yang mematikan. Paten kali. Rakyat yang mendukung, Pak. Tito Karnavian ini musuh negara ini. Pak Prabowo, Kenapa dikasih penjelasan? kenapa dijadikan Menteri Dalam Negeri lagi itu? Pengkhianat itu, Pak. Ya. Kalau Bapak punya waktu 5 menit, 10 menit, saya menjumpai Pak Prabowo, selesai ini barang juga, Pak. Baik kasus KM50, kasus Vina Cirebon, Jessica Wongso, kasus apa ini? Ijazah palsu. Selesai, Pak. Kasih waktu saya 5 menit. Kasih yang Pak. Itu Rizwan Syahipar. Pak Prabowo nggak usah takut. Rakyat mencari kebenaran. Harus mendukung Pak Prabowo. Kita dukung. Ada satu video apa? Jangan takut. Yang menyatakan sempat ada dalam tanda kutip pengancaman ya, Bang. Teror. Apa bentuknya? Kira-kira siapa yang melakukan, Bang? Ya terornya di sebuah kafe, saya duduk, ya, terus hujan-hujan, mobil saya dipecahkan sebelah kiri. Saya kira pertama, orang iseng mau mengambil sesuatu dari mobil saya. Tetapi tak lama setelah itu, 1 bulan, ya, saya kira saya sudah dikuntit itu. Nongkrong lagi saya di kafe yang lain, berjejer banyak mobil, cuma mobil saya saja dipecahkan kaca kanannya 2 kaca, kaca depan, kaca sebelah pintu tengah dipecahkan, dan mobil saya disayat 2, depan belakang sebelah kanan disayat. Bagaimana ini keamanannya Pak Prabowo? Nggak ada perlindungan ya, Pak? Masa kita sebagai warga negara diancam begini,
Aduh, diteror. Pak Prabowo Subianto, tolonglah warga ini. Di mana gitu keadilan? Ya, di mana keadilan itu, Pak? Ini kan ijazah palsu sudah jelas. Lembar pengesahan skripsi, ya, yang di-print dengan teknologi yang jauh setelah 1985. Dan saya tanyakan tadi di pertemuan itu, tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Pak, Bang, ini apa soal transparansi informasi publik? Jadi UGM itu gimana ini kalau memang kondisinya seperti ini, Pak? Ya seharusnya kan UGM terikat pada Undang-Undang Transparansi Informasi Publik. Harusnya. Kenapa? UGM itu dibayar oleh pajak rakyat. Ya, UGM bukan dimiliki oleh Bu Rektor Ova Emilia dan jajarannya. Harusnya UGM bertanggung jawab untuk membuka itu, ya, dokumen-dokumen yang dimiliki. Bukan justru menantang kita ketemu di pengadilan. Gitu katanya. Padahal kita mau baik-baik. Kalau memang ada 34 itu biar kita verifikasi juga. Kan sampai sekarang tidak ada, ya. Jadi tidak ada. Sepanjang belum ditunjukkan berarti artinya tidak ada. Okay? Tapi kalau UGM terus mengambil pengadilan, Bung Rismon dan kawan siap? Siap dong, siap. Tantang Tito aja berani ya, Bang. Kemarin Pak Tutu juga ada kuasa hukumnya. Dan beliau kemarin sempat menyampaikan akan melaporkan pihak-pihak yang mencoba mengulik soal ijazah palsu. Tanggapannya gimana, Pak Rismon? Begini, saya analisa saya berdasarkan bukti yang saya pegang. Saya datang sendiri ke perpustakaan Kehutanan UGM, saya analisa fonnya, saya analisa cetakannya. Di mana saya bohongnya? Di mana saya berita bohongnya? Dia yang berita bohong mengatakan saya bohong. Justru pengacara itu yang mengatakan bohong, pencemaran nama baik itu. Ya, oke ya.